Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Rantai. Saat ini kita akan mengikuti ibadah doa secara online. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai pada saat ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama ya Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menyertai doa kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami semua ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Kaulah pencipta hidupku, pemelihara hidupku. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian bagimu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh Yesus, Jesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala puji, hormat dan syukur sungguh kami naikkan padamu ya Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu selalu Engkau sertai dan jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjadi penolong kami. Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Pembantu Yosef Solihin yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa sungguh Tuhan, biarlah firman yang dibagikan sungguh boleh membangun, boleh menegur, boleh membentuk kami Tuhan, sampai kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Seperti biasa hari Selasa malam kita akan mengadakan kebaktian doa. Kali ini, teristimewa hari ini kita tidak suara saja tapi secara visual, puji Tuhan. Ya. Dalam tema tahun ini ada tulisan bahwa tetapi Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Saudara sekalian, ada seorang anak remaja bertanya sama saya, kalau Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku, katanya kan semua kejadian adalah seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan, dan itu semua dalam rencana Tuhan. Pertanyaannya kalau gitu apa-apaan Tuhan harus menolong? Udah gak usah nolong, udah aja biarin, gak usah ada kesusahan, udah aja langsung. Kurang lebih apa jawaban kita? Sekalian, saya tersenyum dengan pertanyaan ini ya. Sekalian, kok ada anak yang cukup kritis ya? Saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena berarti anak ini cukup memahami, cukup mempelajari ya, membayangkan tidak asal telan saja. Sekalian, lalu saya bilang pada dia, ini minggu lalu saya bilang tuh cucu saya divaksinasi. Ya, divaksin lalu
cucu saya lagi ceria, senang-senang, sehat walafiat, gembira, lain sebagainya. Sehat pokoknya tidak ada halangan apa-apa. Terus sama anaknya, sama anak saya, sama bapaknya, langsung divaksin. Setelah divaksin, jadi panas, rewel, nangis terus. Saya tanya sama dia, kira-kira apakah bapak dari cucu saya ini adalah orang yang gak waras, yang gak ada kerjaan, ya bikin susah sama anaknya, bikin susah sama anaknya yang sehat, yang walafiat, yang gak ada apa-apa? Tentu tidak. Ketika dengar kata vaksin, kita tahu bahwa dilakukan supaya ketika penyakit yang sebenarnya datang sama anak itu, dia sudah kuat. Kurang lebih begitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau Tuhan beri kita kesusahan, tuh dia tolong kita, itu sebenarnya Tuhan kasih vaksin buat kita. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saudara sekalian, di sana dikatakan inilah vaksinnya, vaksin iman. Yaitu apa? Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan itu. Jadi sama dengan vaksin. Bahwa vaksin itu adalah penyakit yang sudah dilemahkan ketika masuk, disuntikan pada kita, ya itu tidak akan membuat kita mati atau sakit. Kenapa? Karena kekuatan kita lebih besar dari penyakit yang sudah dilemahkan itu. Nah, demikian juga dengan kesusahan, masalah, dengan pertolongan Tuhan. Nah, maksudnya adalah Tuhan izinkan itu kepada kita, izinkan itu terjadi pada kita, lalu dia lihat. Agar kita terbiasa dengan masalah itu, kita terbiasa menggunakan semua anugerah Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Bahkan ketika kita nggak tahan Tuhan, ayo, aku tolong. Ya, lalu anak ini bertanya, Om, kalau gitu untuk apa ada mujizat? Saya senang sekali dengan pertanyaan yang kedua ini. Ya luar biasa anak ini ya. Saya bilang begini, mungkin saudara juga bertanya, ya kalau begitu buat apa ada mujizat? Coba lihat Lazarus, ya mati dibangkitkan. Apa bangkit terus? Toh mati lagi ya. Ya ngapain mesti dibangkitkan? Biarin saja. Ya orang yang lumpuh, orang yang buta, semua disembuhkan. Lalu nanti juga mati juga. Buat apa lalu mujizat itu? Mujizat itu Tuhan izinkan. Tuhan lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tahu penanda, pembuktian bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Bahwa semua janjinya iya dan amin buat kita. Perhatikan itu. Makanya dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, saya ulangi ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan itu. Ya. Jadi Tuhan izinkan kesusahan agar kita tahu bahwa kita punya batas. Dan Tuhan siap menolong ketika batas itu melebihi. Atau bahkan ketika dalam batas itu pun Tuhan sudah buktikan, ini ada aku. Ya, sebab ia terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara sekalian, jadi dalam kelemahan kita bermegah. Rasul Paulus bermegah kenapa? Karena justru dalam kelemahan kita bisa melihat anugerah Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau enggak tahu. Bagaimana saudara tahu? Bagaimana anak-anak saudara tahu kalau bapaknya itu sayang sama kita, sama anak itu? Ya, ketika anak itu sakit, ketika anak itu dalam kesusahan, lalu bapaknya menolong, mereka tahu, oh bapakku baik. Tapi kalau semuanya datang, nggak ada pembuktian bahwa ada bapaknya yang baik.
Mari, saudara sekalian, jadi Tuhan mau kita menikmati kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Ayat 10 katakan begini, karena itu aku senang dan rela. Ini keputusan. Bukan keputusan, ini adalah kesimpulan dari Rasulullah. Jadi dia ngambil kesimpulan lalu dia memutuskan. Jadi aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Nah, kurang lebih begitulah. Mungkin saudara tidak berani bertanya secara langsung seperti anak remaja tadi. Tetapi mungkin kita perlu bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Supaya apa? Ketika kita ngalami, kita tidak putus asa. Karena kita tahu itu semua Tuhan izinkan agar kita kuat. Agar kita bisa menikmati kebesaran Tuhan. Jadi keterbatasan iman kita tidak membuat kuasa Tuhan terbatas dalam hidup kita. Saya ulangi ya, keterbatasan iman kita tidak membuat kuasa Tuhan terbatas dalam hidup kita. Dan itu terjadi kalau setelah divaksin dulu. Vaksinnya apa? Tadi 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mari, sekalian, jadi ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan, bukan memaksakan itu. Kenapa seperti yang saya sampaikan? Lazarus mati, disembuh, bahkan dibangkitkan. Tapi toh mati lagi, buat apa? Ya sudahlah, mati udah sekali, udah nggak usah dibangunkan lagi. Oh tidak, Tuhan ingin agar kita menyadari ada kuasa yang hebat dalam diri kita. Sehingga janji-janjinya buat kita iya dan amin. Ya, selesaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, itu diajarkan buat kita, diizinkan buat kita agar keterbatasan iman kita tidak membuat kuasa Tuhan terbatas dalam hidup kita. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau kita sudah terbiasa demikian, ketika ada kesusahan, kita cepat-cepat balik ke sana. Sama seperti vaksin. Tubuh kita udah dilatih. Jadi ketika ada penyakit baru, penyakit yang menyerang sesuai dengan vaksin itu, maka daya tahan tubuh kita sudah biasa menolak itu, melawan itu. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terbiasa lari pada Tuhan, hanya Tuhan saja yang tempat kita berlari meminta tolong, ya, maka pertolongan Tuhan sangat nyata dan berarti buat kita. Kita tidak akan lari lagi minta tolong dan bergantung pada manusia atau siapapun juga, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sebelum kita berdoa, yakinkanlah bahwa apa yang kita alami Tuhan izinkan. Di sisi lain Tuhan ingin bahwa kita melihat kuasa-Nya nyata dalam hidup kita, sehingga kita menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang besar kuasa dalam hidup kita, telah lahir dan menguasai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan vaksin rohani buat kami, Tuhan. Sehingga kami boleh kuat karena Engkau, Tuhan. Tuhan, justru pada saat kelemahan kami, Tuhan, kami boleh melihat tangan-Mu bekerja, tangan-Mu memelihara kami, tangan-Mu menuntun kami. Tuhan, izinkan kami, Tuhan, untuk mengingat itu, Tuhan. Sehingga ketika apapun yang kami alami yang menurut kami tidak enak, Tuhan, kami boleh mengingat bahwa semuanya itu untuk kebaikan kami, Tuhan. Dan ajarkan kami, Tuhan, untuk senantiasa berserah kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami untuk berdoa kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, Tuhan, sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan pertolongan-Mu senantiasa melingkupi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat keselamatan kesehatan, berkat rohani jasmani. Bapa, malam hari ini kami bersahati berdoa, semoga pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia cepat berlalu. Untuk vaksin yang sedang dibagikan, biarlah dapat cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita semua penduduk rakyat Indonesia. Tuhan menguduskan, menyucikan vaksin yang dibagikan. Terima kasih Bapa, sehingga dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bencana alam dan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk kami dapat menyampaikan doa-doa kami meskipun hanya di tempat masing-masing, tapi kami bersyukur kami bisa berkumpul melalui media online ini di mana Engkau sudah dapat menyatukan hati kami. Pada malam hari ini kami dapat berdoa bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, terutama bagi pemerintahan negara kami dan bagi bangsa kami Tuhan. Di tengah pandemi yang sedang terjadi ini, kami memohon supaya kiranya Tuhan yang selalu bertindak, Engkau yang selalu berkehendak di dalam kehidupan kami, Engkau yang berikan hikmat bagi setiap pengambil keputusan, bagi para pemimpin negara kami, agar apapun yang mereka, keputusan-keputusan yang mereka laksanakan di dalam menangani wabah COVID-19, terutama di hari-hari ini, kiranya merupakan hikmat daripadamu, merupakan yang sesuai dengan rencanamu, segala sesuatunya merupakan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi, semuanya hanyalah kehendak-Mu, dan kami percaya apapun yang terjadi, nama-Mu lah yang selalu dapat dipermuliakan Tuhan. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan bagi keadaan tempat kami tinggal, kota kami ini Tuhan, di kota Bandung ini, di Jawa Barat ini. Seperti yang Kau tahu, wabah semakin merajalela, tapi kami percaya Engkau yang akan membantu kami setiap hari untuk kami dapat selalu menjaga diri kami dapat selalu menjaga orang sekitar kami, dan agar kami juga dapat selalu mengandalkan-Mu dalam hari-hari kami, agar kami dapat selalu bertindak sesuai dengan nikmat daripada-Mu Tuhan. Ya Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau juga yang sudah selalu memberikan kami hati yang mengucap syukur dalam setiap hari-hari kami, terutama di hari-hari dengan kebiasaan baru ini. Mungkin kami merasa lelah, mungkin kami merasa bosan, mungkin kami ingin segala sesuatu ini segera berlalu, tapi kami percaya Engkau yang selalu memberikan kami kesabaran dan kekuatan Tuhan, dan kami percaya Engkau lah yang Engkau campur tangan, dan Engkau yang selalu turun tangan dalam memberkati kami Bapa. Demikianlah doa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk kami dapat memohonkan doa-doa kami kepadamu. Engkau yang lihat ketulusan hati kami, Engkau yang lihat kesungguhan doa kami. Biar Engkau saja mendengar doa kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Perkenankan saat ini hamba datang, merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu. Mengucap syukur buat segala berkat, kemurahan, kebaikan, anugerah yang boleh kami rasakan. Terima kasih buat setiap perlindungan-Mu, dengan kesehatan, kekuatan yang Engkau nyatakan buat setiap kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami sehati berdoa untuk gereja-gereja yang ada di negeri ini Tuhan. Baik di kota-kota besar sampai dengan pelosok yang terpencil sekalipun. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayaninya, berikan kesehatan serta berkat-berkat kecukupan buat mereka. Sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Terima kasih secara khusus kami berdoa buat gereja Paturiani. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik Terate, Cimahi, Suryani, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dari gembala sidang, para majelis, pengerja, bahkan yang membantu dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Beri kepada mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan. Khusus hamba berdoa buat gembala Om John, Tuhan tambahkan hikmat, akal budi, serta kebijaksanaan untuk mengembalakan jemaat di Paturiani ini. Juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang membantu, dari pertama Pak Yanto Simaputra, Pak Yosep Solihin, Pak Cancan, dan Pak Yosia Najara. Tuhan pakai dalam setiap pelayanan mereka, pengurapan Allah secara luar biasa, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat Tuhan. Juga para majelis serta staf gembala dan para koordinator yang terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan di Paturiani, Bapak berkati secara luar biasa, baik rohani maupun jasmani. Juga kami berdoa setiap ibadah dan rencana-rencana kegiatan dalam tahun 2021 ini, Bapak mohon campur tangan Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, pada sore malam hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kebaktian doa. Dan terlebih daripada itu kami pun boleh berdoa syafaat. Pada kesempatan ini pun Bapa kami berdoa untuk seluruh jemaat Paturiani, khususnya jemaat Terate yang pada saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, permasalahan, apapun yang mereka alami. Kami mendoakan kepadamu, biar Engkau hadir dalam kehidupan mereka, biar Engkau hadir di tiap-tiap keluarga jemaat Paturiani ini. Engkau memberikan sukacita dari surga, sehingga mereka penuh dengan sukacita. Meskipun di dalam keadaan yang tidak baik, mereka tetap bersukacita, karena Engkau tetap baik bagi mereka sekalian. Mari Engkau akan menjaga, melindungi setiap jemaat Paturiani ini. Tuhan Yesus, biar Engkau kirim tentara-tentara surga menjaga, melindungi kapanpun mereka berada, dimanapun mereka berada. Selalu Engkau menjaga, melindungi, sehingga mereka Tuhan boleh terluput daripada segala malapetaka, daripada segala roh-roh kejahatan, boleh jauh daripada mereka. Tuhan Yesus, Engkau luputkan daripada mereka. Terlebih pada saat ini Bapa, jauhkan Tuhan daripada mereka, jangan pun satu orang dari mereka terkena dengan virus corona
bencana Tuhan yang sedang melanda negara dan kota kami ini Bapa. Mari Tuhan Engkau jauhkan daripada mereka, sehingga Tuhan seluruh jemaat-Mu ini boleh dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua Bapa. Engkau tolong Tuhan setiap jemaat yang menghadapi pergumulan apapun yang mereka hadapi. Biarlah Engkau yang menjadi penolong dan pembela bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan pembelaan-Mu. Mereka boleh merasakan pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Engkau tolong yang sedang mengalami Tuhan di dalam permasalahan keuangan, permasalahan pekerjaan, permasalahan pendidikan, permasalahan kesehatan, apapun permasalahan mereka. Mari Engkau tolong mereka satu persatu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang kekurangan Engkau cukupkan Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang menyelesaikan segala permasalahan mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara untuk setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau bawa Tuhan, mereka selalu boleh lebih dekat kepadamu. Mereka boleh lebih setia mengiring kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Helbert yang saat ini Tuhan sedang mengalami Tuhan sakit yang sedemikian rupa Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil bagimu. Mari Engkau jamah tubuh Bapak Helbert ini Tuhan. Kau beri kesembuhan yang sempurna Bapa, sehingga dia boleh kuat Tuhan, boleh kembali beribadah kepadamu. Muliakan Bapa. Kami juga mendoakan bagi seluruh Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini tidak dapat datang ke rumah-Mu Tuhan, tidak dapat beribadah kepadamu, tetapi Engkau tetap ada untuk mereka. Tetap Engkau menjadi penolong dan pembela mereka. Engkau yang menghiburkan mereka. Engkau yang menguatkan iman mereka. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka sekalian. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah doa pada saat ini, mari kita akan menaikkan sebuah pujian. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdoa. Maha besar Kau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan. Kami tidak tahu apa kesulitan mereka Tuhan. Tidak dapat satu persatu kami doakan di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa mereka Tuhan. Kau mengasihi mereka Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau membela mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah Engkau pakai untuk melayani kebaktian doa ini Tuhan. Berkati satu persatu dalam limpah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang saudara sekalian, terima berkat, kasih sayang dan kemurahan dari Allah Bapa, serta pertolongan, perlindungan dari anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus. Dan saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin.